Salam sejahtera sobat yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan bahas tentang tata gereja atau tager dan tata laksana atau talak GKI. Bersama saya saat ini adalah Pendeta Manda Laika Dandel. Siapa dia? Tentu tahu ya, seorang pendeta GKI Serpong yang muda, ceria, dan selalu energik. Apa kabar Bu Manda? Puji Tuhan baik Bu Magda, semoga Bapak Ibu yang mendengarkan ini juga dalam keadaan baik ya. Nah, pada saat ini kalau di gereja GKI diberikan kepada calon penatua buku tata gereja dan tata laksana seperti ini. Cukup tebal dan ini yang terbaru 2023. Awal mulanya seperti apa ada tata gereja seperti ini dan tata laksana yang tebal ini? Dan gunanya apa sih? Oke, ya jadi kalau misalnya bicara soal tata gereja dan tata laksana itu bukan cuma GKI yang punya. Harusnya semua gereja itu punya tata gereja dan tata laksananya sendiri. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya sebenarnya ketika kekristenan masuk ke Indonesia lewat orang-orang Belanda, lewat VOC pada awalnya, itu mereka juga membawa tradisi gereja mereka. Jadi di gereja Belanda sendiri sudah ada tata gerejanya, dan kemudian karena di sini dianggap orang-orang Belanda juga mau beribadah sama-sama, mereka kemudian memberlakukan aturan gereja mereka di Belanda ke Indonesia, sehingga gereja-gereja yang ada di Indonesia itu mengadopsi tata gereja Belanda. Nah, jadi pada waktu itu kemudian akhirnya ketika Hindia Belanda ini dianggap sebagai bagian dari Belanda, ya akhirnya semua aktivitas termasuk gereja juga jadi mirip-mirip Belanda begitu. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu ketika Belanda sudah tidak lagi ada di Indonesia, nah gereja-gereja yang tadinya mengadopsi tata gereja Belanda kemudian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia gitu. Jadi akhirnya disesuaikan dengan tradisi sinodenya masing-masing. Jadi semua gereja harusnya kalau di Indonesia punya tata gerejanya, tapi untuk isinya, kontennya, dan pemberlakuannya pasti disesuaikan sama sinode masing-masing. Jadi ini masih ada nuansa tata gereja Belandanya memang, tapi nggak semuanya sama persis gitu ya, karena semuanya disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Nah, kalau GKI sendiri kemudian memiliki tata gereja sebagai sebuah sinode yang bersatu itu mulai di tahun 1994. Kalau Bu Magda dan juga Bapak Ibu Saudara tahu, GKI itu tercatat menyatu tahun 1988. Tapi dalam proses penyatuan itu, mereka kemudian berpikir apa nih yang harus kita samain, termasuk tata gerejanya. Karena dengan 3 sinode Jabar, GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan Jawa Timur bersatu, mereka tuh punya tata gerejanya masing-masing. Nah, ini yang unik. Ya, tata gerejanya mereka punya masing-masing, dan ketika melebur jadi satu, maka tata gerejanya juga harus disesuaikan menjadi satu. Nah, itu baru terbentuk tahun 1994. Jadi ya sekarang awal mulanya tahun 88, 3 gereja melebur jadi satu, baru ada peraturan yang pertama kali di tahun 94. Betul, itu tata gereja bersama-sama gitu ya. Jadi menyatu semuanya di situ. Nah, perkembangannya dari tahun 94 itu kita punya tata gereja yang ini tahun 2023 tadi seperti yang Bu Magda bilang, ini yang terbaru. Nah, ada juga nih yang satu lagi, ini tahun 2009 tata gereja. Tata gerejanya 2009 warnanya seperti ini, bentukannya seperti ini, dibandingin sama yang 2023 makin lama kok makin tebel ya. Karena memang makin banyak yang diatur, makin banyak penyesuaiannya, tapi ini menjadi bukti bahwa gereja kita semakin bertumbuh. Jadi ada banyak penjelasan, ada banyak hal-hal yang kemudian dikembangkan terkait dengan pelayanan bersama. Kurang lebih seperti itu. Dan isinya apa sih? Kalau bilang setebal ini kita nggak mungkin bahas semua gitu ya. Ini ada berapa ratus halaman, 400 halaman lebih ya. Kita nggak mungkin bahas saat ini juga. Tapi isinya adalah tentang namanya juga tata gereja. Jadi penataan sebuah gereja dalam sisi organisasinya maupun juga dalam sisi dogmatisnya. Jadi kehidupan berorganisasi gereja ini pegangannya, pedomannya seperti itu. Jadi ini yang kita pegang di GKI, dan ini juga mengacu pada satu bagian Alkitab. Izinkan saya mengutip dari 1 Korintus pasal 14 ayat 40.
segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itulah kenapa kita punya aturan-aturan, itulah kenapa kita punya ketetapan-ketetapan supaya pelaksanaan organisasi gereja kita rapi dan teratur. Begitu Bu Magda. Iya, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Manda barusan, bahwa tager itu ada di menyusun penataan antara organisatoris dan dogmatis. Yang saya mau tanya nih, kalau dogmatis Bu Manda, bagaimana dogmatis ini dapat membedakan kita dengan gereja-gereja lain? Oke, kalau bicara soal dogmatis, maka saya akan bicara soal konten. Jadi, tata gereja kita itu ada tata gereja dan tata laksana. Di dalamnya ada mukadimah, ada penjelasan soal mukadimah, dan di bagian akhir, ini saya langsung di bagian akhir aja, lampiran di halaman 419 untuk Tata Gereja 2023 itu ada lampiran-lampiran terkait pegangan ajaran yang dipegang oleh GKI. Itulah kenapa kemudian ini yang jadi pegangan kita terkait ajaran, karena di luar sana ada banyak sinode gereja dengan ajarannya masing-masing, ada banyak tata cara yang berbeda-beda juga. Nah, ini pegangannya GKI ada di bagian belakang. Ya, di bagian belakang itu pegangan ajaran soal Alkitab, soal bahasa roh, soal aliran-aliran karismatik dan segala macam, itu kita ada pegangan ajarannya. Jadi jangan cuma dilihat yang pasal berapanya, tapi ada hal dogmatis yang menjadi pegangan ajaran kita di sini. Gitu Bu Magda. Oh iya, betul. Nah, karena tager ini menjadi pedoman untuk pelayanan di seluruh GKI, apakah Bu Manda ada ruang bagi masing-masing gereja GKI ini untuk menyesuaikan dengan kondisi apapun, misalnya di suatu tempat terpencil atau jauh dari mana-mana ya, ada kondisi yang memungkinkan bahwa pendetanya merangkap jadi ketua apa, atau penatuannya sampai 3 periode berturut-turut, atau ada yang 2 kali jabatan terus aja tanpa ada aturan. Padahal kalau di tata gereja dan tata laksana ada aturan seperti itu. Bagaimana seperti ini? Komprominya seperti apa? Oke, kalau masalah kompromi saya harus buka pasal terakhir, bab terakhir sebentar ya, karena ini tebal banget. Nah, ini ada di bagian terakhir adalah soal bagian di mana kemudian ada hal-hal yang menyangkut soal bagaimana diatur oleh gereja masing-masing. Jadi gini, di pasal 233 bagian penutup, ini saya bacakan Bapak Ibu, hal-hal yang belum diatur dalam tata laksana GKI ditetapkan oleh majelis jemaat, majelis klasis, atau majelis sinode wilayah, atau majelis sinode dalam persidangannya masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sejauh tidak bertentangan dengan tata gereja dan tata laksana GKI. Jadi kalau dilihat di sini, hal-hal yang belum diatur dalam tata laksana ditetapkan oleh majelis jemaat, jadi sangat mungkin di jemaat itu kemudian membuat kesepakatan sendiri selama itu tidak melanggar aturan dari tata gereja. Misalnya kayak tadi Ibu Magda, ada jemaat kecil kayaknya penatuannya kalau mau cari tuh ya orangnya itu lagi, boleh nggak diperpanjang supaya nggak repot misalnya gitu. Ya boleh aja selama itu tidak bertentangan dengan tata gereja dan tata laksana GKI. Nah, itu bicara soal itu, kenapa sih harus diatur untuk 2 periode, 1 periode itu 3 tahun dan paling lama itu 2 periode 6 tahun. Itu kenapa sih tujuannya, kenapa sih harus diatur kayak gitu, kenapa nggak penatuannya seumur hidup misalnya gitu. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan kesempatan kepada anggota gereja untuk berkarya dan melayani. Jadi biar nggak itu-itu aja orangnya. Tapi kalau situasinya adalah memang ya itu aja orangnya, gimana? Ya sudah gitu. Selama majelis jemaat bisa mempertanggungjawabkan kesepakatan tersebut. Gitu sih Bu Magda. Terima kasih, berarti tetap ada kompromis gitu, ada ya, tergantung kondisi di setempat itu. Bahkan ada yang suami istri jadi penatua loh Bu. Iya, karena kalau misalnya situasinya adalah jemaatnya kecil dan mungkin yang bisa mengemban tugas itu hanya orang-orang tertentu gitu ya, dan memang mereka yang cukup mumpuni untuk hal itu, ya apa boleh buat gitu, situasi dan kondisinya seperti itu. Tapi kayaknya kalau di Serpong enggak lah ya, harusnya kan kita banyak orangnya. Jemaatnya 6.000 jemaatnya banyak. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalau kita punya ini, kenapa seorang penatua itu harus menguasai tager GKI ini Bu Manda? Oke, kenapa sih penatua harus memahami
tahu soal tata gereja karena inilah pedoman kita dalam organisasi gereja. Semua GKI pasti berpedomannya sama ini. Jadi bukan cuma Penatua Serpong, tapi selama dia menjadi penatua di GKI, maka perlu untuk mendapat pengetahuan yang cukup soal tata gereja dan tata laksana GKI. Kenapa harus? Karena di dalam kepemimpinan gereja di GKI, sebuah jemaat itu dipimpin oleh penatua dan pendeta. Orang-orang yang berjabatan gerejawi. Nah, kalau misalnya betul dalam kemajelisan, kalau misalnya penatuanya nggak ngerti apa yang harus dikerjakan, nggak tahu gimana caranya berorganisasi, nggak paham aturan-aturannya, ya mau dibawa kemana gereja kita, gitu ya. Jadi terkait dengan penataan, terkait dengan kehidupan berorganisasi, ya kita punya pedoman yang ini. Ya kita berpegangnya sama ini supaya kita tahu, oh sebagai GKI kita bersikap seperti apa. Jadi penatua itu memang harus punya waktu untuk belajar gitu ya, supaya pemimpin jemaat tahu bagaimana sebuah gereja itu beroperasi sebagai gereja dan organisasinya tuh seperti apa sih, tatanannya seperti itu. Jadi, nah supaya juga penatua itu membedakan organisasi gereja dengan organisasi yang lain. Ada banyak organisasi yang lain. Ibu-ibu arisan juga organisasi. Iya, betul. Aturannya, dress code-nya dan segala macam. Nah, kalau di gereja gimana? Di gereja pasti berbeda. Beda dengan perusahaan, beda dengan kumpulan-kumpulan organisasi yang lain. Nah, maka dari itu kenapa kita punya aturan sendiri supaya ketika berorganisasi di gereja, kita tidak membawa aturan-aturan dari luar berlaku di sini. Begitu juga kalau ini tata gereja, aturan gereja, ya sudah berlakunya di gereja, gitu. Gitu Bu Magda. Itu kenapa penting kita sebagai penatua, sebagai pendeta memahami soal tata gereja. Ya, betul ya. Jadi setiap penatua harus menguasai dan minimal membaca ya. Sekali-sekali kalau dia tidak tahu, baca-baca sedikit. Jadi ketika dia menghadapi masalah itu, dia bisa look up your dictionary. Dictionary, betul banget. Kalau mau lebih menarik sebenarnya bacanya bagian lampiran tuh yang soal ajaran. Karena biasanya kita bingung-bingungnya di bagian itu. Betul, di 2009 juga ada tuh soal 300-an ya? 421 mulai dari situ itu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pemahaman bersama iman Kristen, ini udah dari lama nih pemahaman bersama iman Kristen. Lalu kemudian pandangan-pandangan GKI terkait dengan hal-hal yang lain itu juga ada. Gitu ya, soal bangsa dan negara, ajaran sosial gereja di bidang politik itu ada. Nah, jangan-jangan nih kalau ada yang, oh masa iya sih, belum lihat ya berarti semua. Itu ada semua ya. Oke. Nah, karena buku Tager ini cukup tebal, Bu Manda, menurut pengalaman Bu Manda nih, gimana sih supaya seorang penatua itu cepat menguasai atau dengan baik dia bisa melaksanakan kehidupan berjemaat ketika ada kejadian di dalam jemaatnya, dia bisa menanganinya karena dia sudah tahu bagaimana step by stepnya. Nah, untuk menguasainya dengan praktis, dengan cepat, seperti apa ya Bu Manda? Nggak ada cara lain dengan dibaca. Sering-sering, jangan dihafal. Dihafal bisa salah, apalagi ini tebal banget, gitu ya. Dibaca, sering-sering dipahami, dan kalau misalnya ada hal-hal yang memang rasanya belum kita tahu, ya cari tahu di sini, gitu. Atau misalnya ada hal-hal praktis yang belum kita tahu, misalnya terkait dengan pelaksanaannya, ini kita juga ada loh piranti gerejawi ini ya, pedoman pelaksanaan semua di sini. Jadi soal bagaimana pelaksanaan, misalnya pembekalan penatua, kurikulumnya kayak apa, nih semua ada di sini. Jadi kita tuh punya satu paket lengkap soal bagaimana menjalani kehidupan bergereja gitu ya. Jadi nggak ada alasannya, oh saya nggak tahu, nggak ada. Ada gitu lagi satu aturan tambahan ya. Aturan tambahan, GKI Serpong punya buku aturan tambahan. Itu mengatur soal hal-hal yang tidak diatur di tata gereja. Itu tapi khusus GKI Serpong. Itu BAT juga lama-lama kayaknya bakal setebal tata gereja juga nih lama-lama gitu ya. Karena banyak yang diatur gitu. Jadi mau cara cepat nggak ada, cara praktis nggak ada. Gimana cara menguasainya? Baca. Pelajari, pahami, begitu Bu Magda. Oke. Nah, dalam hal ini GKI Serpong dalam mensosialisasikan Tager dan Talak ini kepada calon penatua, kepada penatua dan kepada anggota jemaat seperti apa, Bu Manda? Salah satunya ya dengan bikin podcast kayak gini, gitu ya. Betul. Semoga ini bukan cuma untuk penatua, tapi kalau misalnya ada anggota jemaat yang mau dengar, silakan juga gitu, karena ini aturan kita. Masa iya sih kita nggak tahu gitu ya, walaupun memang
nggak serta merta ini dibawa di khotbah gitu ya, karena di khotbah kan lebih ke firman Tuhannya. Tapi untuk hal-hal teknis terkait pelaksanaan, mungkin di badan pelayanan, untuk penatua-penatua nanti yang akan mendampingi komisinya, coba disosialisasikan nih loh aturannya kayak gini. Jadi nggak kemudian bingung sendiri, nggak tahu harus gimana gitu ya. Jadi memang mensosialisasikannya dengan ya diomongin terus gitu ya, dibicarakan jadi bahan omongan kayak gitu. Iya, oke. Berarti kemanapun kita melangkah sebagai seorang penatua atau calon penatua, jangan lupa membaca sedikit demi sedikit mengenai tata gereja dan tata laksana, supaya kita paham dan mengerti dan tidak takut menghadapi anggota jemaat yang datang pada kita dengan segala macam masalahnya. Oke. Nah, dalam pelayanan sehari-hari di GKI Serpong nih, contohnya apa sih penggunaan tager yang paling sering dipakai di GKI Serpong misalnya? Paling sering, perlu ibu bapak dan saudara ketahui gereja kita itu termasuk yang diincar sama calon pengantin. Nah, tahu kenapa? Karena bagus. Apanya yang bagus, Kak Manda? Tata letaknya gitu. Jadi kalau di foto tuh kayak mau masuk Instagram tuh jadi Instagramable kayak gitu. Ya puji Tuhan kalau seperti itu. Nah, tapi kan masa iya sih orang nikah cuma gara-gara lihat gerejanya bagus nih? Oh, nggak bisa. Pasti ada aturannya. Nah, aturannya itu saya nyontek dikit ya. Kalau misalnya terkait dengan pernikahan, aturannya ada di Tata Laksana bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Nah, itu pernikahan gerejawi. Ya, itu pengertiannya dan segala macam, termasuk syarat-syaratnya apa gitu. Jadi prosedurnya harus ngisi formulir dulu, harus kemudian percakapan dulu, ikut bina pranikah, itu semua tercatat di sini. Nah, seringkali yang kayak gini-gini orang nggak paham bahwa di gereja itu punya aturan. Jadi dikira ya kayak kita cari gedung aja gitu, cari venue gitu. Yang penting tanda tangan kontrak selesai. Enggak, karena pernikahan gerejawi di gereja itu adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jadi nggak bisa sembarangan, harus ditata, lagi-lagi harus ditata, diatur sedemikian rupa. Dan kita juga memastikan supaya pernikahan ini bukan hanya sebagai momentum untuk foto-foto bagus-bagus gitu ya, enggak, tapi untuk mempertahankan rumah tangga. Makanya ada pembinaannya, syarat-syaratnya harus jelas, kita nggak bisa bina pranikahnya harus ada dan segala macam. Nah, itu ada di tata gereja kita. Kalau yang di 2023 bab yang ke-10 itu ada beberapa pasal. Ada banyak banget gitu ya, kita nggak mungkin bahas di sini, tapi kalau ibu bapak dan saudara udah punya, coba deh dibaca. Itu banyak banget aturannya gitu. Sampai pasal 32. Itu jadi soal sehari-hari paling banyak yang saya perhatikan di Serpong adalah soal pernikahan. Gitu. Ada satu lagi. Apa? Misalnya kalau proses pencarian pendeta, seperti apa aturannya tuh? Nah, kalau proses pencarian pendeta itu kita bisa lihat di tata dasar. Nah, jadi ada tata dasar dan ada tata laksana. Itu di bagian yang pasal yang ke-13 soal kepemimpinan terkait dengan pendeta di situ. Lalu kemudian untuk di tata laksananya kita bisa lihat di bab ke-29, bab 30 ya, sampai ke bab 33. Sebentar, 33. Itu kita ada banyak aturannya. Jadi kalau misalnya mau cari pendeta gimana sih? Apakah pendeta ngelamar? Oh, tidak. Kita punya satu sistem di mana Komisi Kependetaan Sinode itulah yang mengatur tentang para pendeta. Bisa jadi dari calon pendeta atau pendeta mutasi kayak gitu. Jadi pendeta tidak sembarangan ya, mau jadi pendeta, aku mau dong jadi pendeta GKI, tidak boleh seperti itu ya. Gitu. Semua diatur oleh pusat. Betul, dari sinode. Apakah dia layak menjadi pendeta di sini? Apakah sesuai dengan kebutuhan di gereja itu pada saat ini seperti itu ya? Iya, jadi ada persiapan-persiapannya, misalnya dari mahasiswa teologi kita udah saring tuh gitu. Nah, itu adanya di mana? Adanya di tata gereja semuanya. Soal prosedur-prosedurnya kayak apa, mau cari pendeta seperti apa kalau di GKI, jalurnya kayak gimana, itu semua ada di sini. Gitu. Ya. Lalu pastinya kita sebagai anggota jemaat GKI itu kita juga mengikuti sakramen. Betul. Nah, menurut aturan tager di GKI untuk orang yang dari non GKI, misalnya kan mereka mengakui dan melaksanakan ada baptis selam berkali-kali. Kalau kita boleh mengikuti nggak?
Kalau di kita enggak, karena udah jelas baptisan. Kalau kita saya akan merujuk ke soal lampiran. Jadi kalau di lampiran itu kita bahas soal baptisan sebentar. Baptisan. Itu di halaman. Kalau yang saya nggak tahu kalau yang di 2009 kayak apa, tapi soal di sini masalah baptisan itu juga diatur bahwa kita baptis itu mau selam maupun percik itu adalah metodenya, tetapi untuk pelaksanaannya cukup 1 kali seumur hidup. Nggak bisa berkali-kali, betul. Itu dogmatis di bagian lampiran ya Bapak Ibu ya, itu bisa dibaca. Jadi kita tidak membiasakan atau tidak meyakini bahwa baptisan itu harus berkali-kali, tetapi justru malah pertobatannya yang berkali-kali, bukan soal baptisannya, karena itu cuma metode. Jadi kalau mau tahu mengenai baptis, selam, dan berkali-kali, kenapa GKI Serpong tidak boleh melaksanakan, bukan GKI Serpong aja, GKI semuanya tidak boleh melaksanakan seperti itu, karena ada aturannya di dalam tager, di bagian lampiran, dogmatis ya, dogmatis yang lampiran. Terima kasih. Lalu kalau misalnya dalam pernikahan suci nih, pernikahan ibadahnya, salah satu mempelai berasal dari luar GKI, apakah dia harus mengikuti semua tager GKI yang ada, atau ada kompromis lagi nih? Kalau di luar GKI yang kayak gimana dulu nih? Beda sinode? Misalnya bukan GKI dia. Kalau beda sinode, ketika dia dan pasangannya mengajukan permohonan untuk dilayani di GKI Serpong, maka dia harus tunduk sama aturan dan ketetapannya GKI, terutama juga sama GKI Serpong. Jadi walaupun dari sinode lain, ya dia harus bisa mengikuti dan bersedia untuk menjalani semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu bener nggak nih dia anggota gereja itu. Ada surat pengantarnya, bener nih anggotanya begini, gitu ya. Kita layani kalau misalnya memang semuanya lengkap. Karena kalau nggak lengkap, kita tuh bukannya ribet ya. Ada banyak orang nganggap, kenapa sih mau nikah di GKI ribet? Enggak, kita mengantisipasi supaya tidak ada hal-hal yang kemudian mencederai makna pernikahan itu sendiri. Jadi memang namanya pernikahan kudus, pernikahan suci, masa iya persiapannya kita sembarangan kan gitu. Termasuk ya hal-hal soal udah pernah menikah atau belum, kamu dari gereja mana dan segala macam itu ada gitu ya. Nah, kalau soal Katolik, nah ini khusus nih, karena di Katolik pernikahan adalah sakramen. Nah, kita ngatur juga nih pernikahan dengan tata cara Katolik, kita ada bagian-bagian yang mengatur di situ, lagi-lagi di bab 10 ada bagiannya. Nah, cuman terkendalanya adalah pencatatan sipil. Karena kalau di catatan sipil, Protestan dan Katolik dianggap dua agama yang berbeda. Nah, kan itu repot tuh. Akhirnya sehingga kalau misalnya di sekarang ini yang saya tahu, kalau ada pernikahan dengan teman-teman Katolik, maka harus dipilih salah satu. Kamu mau nikah di Katolik, maka kamu jadi anggota Katolik, atau kamu mau nikah di GKI, di Protestan, maka kamu jadi anggota Protestan, karena nggak bisa kayak gitu. Itu yang sepemahaman saya. Jadi kalau dengan teman-teman Katolik itu kita ada aturan khususnya, tapi karena di negara kita nggak bisa main-main juga, akhirnya cuma bisa ngikut salah satu. Tapi Pendeta Manda, saya pernah mengikuti ibadah pernikahan, yang satu GKI, yang satu Katolik. Ketika acara prosesi pernikahan itu, pendetanya dua, dari pasturnya dan dari pendeta kita. Itu kayak seperti itu bagaimana ya? Karena itu diatur. Itu tadi yang bab 10 tadi gitu ya, terkait dengan pernikahan dengan teman-teman yang Katolik. Sebentar. Itu ada kok ininya ya, sebentar ya. Nah, di pasal 33 untuk di tager yang 2023, pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan gereja Katolik itu diatur secara khusus. Diatur secara khusus dengan teman-teman Katolik. Pasal 33 ya? Betul, pasal 33. Ada ya. Jadi di situ akhirnya memang liturginya mengacu pada liturgi pernikahan gereja Katolik, tapi sebagai pendeta Protestan kita ikut di situ. Karena kan ada anggota kita juga yang Protestan. Cuman ya itu lagi-lagi masalah catatan sipilnya nanti. Ya itu bukan pengaturan dari kita ya, tapi kalau misalnya memang ada yang seperti itu yang tadi seperti Bu Magda bilang, ya bisa ikut gitu. Berarti intinya boleh tapi kompromi ya. Betul, komprominya juga sejauh dengan tidak bertentangan sama tata gereja, tidak menyalahi juga aturan negara, karena pernikahan ini kan mau nggak mau juga kan harus dicatatkan gitu. Baik. Iya ya, semakin terang ya. Tidak baca tapi ngobrol lebih masuk. Lebih masuk nih, gitu ya. Semoga juga yang dengar juga lebih masuk ya. Betul. Nah, kalau sekarang ibadah pernikahan tuh calon mempelainya
beda agama itu bagaimana? Apakah dibolehkan? Dan apa ada aturannya di tata gereja kita ya Bu Manda? Oke, jadi kalau misalnya itu mereka harus yang pertama adalah menyetujui pernikahannya akan diberkati secara Kristen. Tapi tentu itu dalam proses persiapannya itu juga harus ada pertemuan pastoral begitu dengan pendeta, ya sama kayak kita bina pranikah lah begitu ya. Karena pasti orang yang berbeda agama pasti punya pandangan yang berbeda juga terkait dengan pernikahan itu sendiri. Maka kalau misalnya ditanya bisa apa enggak, boleh apa enggak, di tata gereja dimungkinkan. Tapi balik lagi ke personnya. Kita akhirnya ya dalam percakapan pastoral kemudian kita mengatakan bahwa ini harus diikuti dengan tata cara Kristen karena kamu meminta di gereja gitu. Nah, jadi tapi ada penggembalaan. Ada penggembalaannya, ada pastoralnya, tanya-tanya dan segala macam. Tetapi ini tentu tidak membuat pernikahan itu jadi oh bisa ya di GKI, enggak semudah itu gitu ya. Jadi memang prosesnya akhirnya balik lagi ke setiap orangnya gitu ya. Dan tentu saja ketika dia si orang yang berbeda agama ini memutuskan untuk menikah di GKI dan mengikuti semua tata caranya GKI, ya dia harus bikin surat pernyataan bahwa saya nggak keberatan dengan itu gitu. Jadi ada supaya kita juga jelas kita nggak menyalahi sebenarnya kayak gitu. Tapi balik lagi ketika nanti persoalannya nih nanti di negara ketika mencatatkan itu pasti akan dipersulit gitu. Kenapa? Karena beda agama di negara kita kan tidak dimungkinkan yang kayak gitu. Jadi perlu penggembalaan khusus sampai dia menerima Kristus sebetulnya seperti ada itu penggembalaannya tersendiri begitu. Iya, baik. Jadi tidak sembarangan ya. Betul. Kalau orang bilang di GKI boleh loh kalau yang menikah beda agama, misalnya satu Kristen, satu Muslim, boleh. Padahal syaratnya apa dulu? Lihat di tager, lihat di tagernya. lagi back to basic ya. Baca lagi tagerlaknya. Iya, betul. Nah, sekarang saya mau tanya yang CD nih, Bu Manda. CD kalau dulunya dia CD di luar GKI, terus dia mau menikah di GKI, bagaimana tuh aturannya? Sebenarnya kalau misalnya terkait lagi karena pernikahan ya, ini saya bingung nih kenapa ya pertanyaannya seputar pernikahan. Soalnya yang menikah itu antri saya lihat, saya dengar kok banyak banget sih. Terus mereka tanya kita sebagai penatua tuh kok belum dapat antrian ya, panjang banget ya. Saya juga bingung. Berarti membuktikan ya bahwa ternyata GKI Serpong itu laris manis soal pernikahan ya. Nah misalnya pengantinnya ini ternyata bukan anggota CD GKI Serpong, lalu dia pengen menikah di sini gitu ya. Tentu saja lagi-lagi kita harus membuktikan bahwa dia adalah anggota gereja sebelah dan bersedia untuk pelayanan pernikahannya dilayani oleh GKI Serpong. Jadi ada suratnya lagi untuk menyatakan bahwa oh iya benar ini anggota kami, itu dibikin oleh majelis jemaatnya atau majelis sinodenya menyatakan begini. Oh iya benar mereka akan menikah di GKI Serpong misalnya gitu. Itu udah harus jelas gitu. Jadi boleh sebenarnya karena kan kita melayani setiap orang gitu ya, melayani semua. Tapi ya itu tadi syarat-syaratnya jangan lupa dan itu semua ada di mana syarat-syaratnya? Ada di tata laksana GKI. Begitu. Jadi balik lagi semuanya itu boleh tapi dengan syarat. Ya, betul ya Bu ya? Betul. Ada penataannya. Jadi biar nggak salah, nggak sembarangan. Gitu. Sekarang untuk kasus yang bercerai nih Bu Manda. Karena yang banyak sekali sekarang bercerai, Kristen tapi bercerai. Dan bahkan orang ini akan menikah kembali, terus minta menikahnya di GKI. Nah, apakah itu diperbolehkan? Apakah ada dalam tager GKI seperti itu? Kalau di tager GKI secara khusus soal pernikahan kembali kita nggak ada pasalnya, tetapi kita lihat pada pernikahannya. Nah kalau misalnya lihat pernikahannya, lalu kemudian kita lihat soal syarat-syaratnya, kita lihat dan segala macam. Nih saya baca soal sebentar ya. Nggak ada sih soal kalau misalnya pernikahan kembali itu nggak ada. Tapi kalau misalnya itu tetap harus dia ikut bina pranikah dan segala macam itu harus. Nah berarti kan penggembalaannya, pastoralnya juga kan tetap harus jalan. Jadi kalau misalnya ini pesan juga ya, siapa tahu di antara yang mendengar ini ada bapak ibu yang anaknya mau menikah di GKI, mau GKI Serpong atau GKI manapun, jangan terburu-buru. Mendingan kita lihat ada syaratnya juga.
untuk formulir itu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Iya, 3 jadi bulan 3 bulan, ya. 3 bulan, lama, 3 bulan setengah semester gitu iya. ya, setengah semester. Iya. Jadi kenapa harus 3 bulan selambat-lambatnya? Karena kami juga perlu waktu untuk melihat, menyiapkan segala sesuatunya, termasuk juga untuk cari tahu nih, ini pernikahan pertama atau pernikahan kedua atau pernikahan kemana, dan kalau misalnya terjadi seperti itu, kita masih punya cukup waktu untuk penggembalaannya. Iya, karena betul. penggembalaan itu kita nggak pernah matokin khusus, 6 bulan ya penggembalaan, nggak ada. Iya. Karena balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya, Jadi kalau iya. misalnya memang Ada yang ternyata lebih dari itu ya, bahkan. pasti. Ya. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan pernikahan kembali, ya nggak usah buru-buru karena ini pasti prosesnya panjang banget. Nah, susahnya adalah ketika nih, wah ini buru-buru nih soalnya begini begitu. Aduh, kalau bisa kitanya jangan diburu-buru gitu, karena Iya. kita balik Iya. lagi kita punya aturannya, Iya, punya bukannya kita aturan. nggak kasih, Harus nggak memiliki berhati-hati. kasih ya, atau Iya. nggak kasihan gitu, enggak, karena kita punya aturan yang juga harus dihormati juga oleh semua Iya. orang yang mau Iya. melakukan pemberkatan nikah misalnya di GKI kayak Iya, gitu. itu dijaga Betul. agar nantinya tidak bermasalah ya. Betul. Apalagi dengan lingkungannya, dengan keluarga besarnya, Betul, ya itu nantinya jadi ada repot lagi, embel-embel. betul. Iya, betul. Oke, nah sekarang soal penatua nih. Oke. Kalau ada penatua baru nih, misalnya, apakah kalau kita milih penatua tuh berdasarkan ya udah deh dia mau atau tidak jadi penatua, itu aja yang kita nilai, atau ada hal-hal lain yang dipertimbangkan dalam tager, Rumanda? Oke, itu kalau seperti itu kita lihat soal penatua ya untuk bab 21 ya. bab 21 betul. Bab 21 ya, udah ada contekannya soalnya. Ya, kalau misalnya penatua itu sebenarnya sudah diatur bahwa orang-orang yang penatua itu adalah orang-orang yang memang dicalonkan. Iya. Dicalonkan berarti kan nggak bisa milih diri sendiri atau mengajukan diri sendiri gitu ya. Jadi memang dicalonkan oleh anggota jemaat. Nah, kalau yang seperti itu berarti kita juga lihat ada syaratnya sebenarnya. Kalau misalnya untuk terkait dengan hal itu, sebentar ya. Nah, di pasal yang tadi berapa, Bu? 21. Pasal 21, betul. Pasal 21. Lalu kemudian syarat-syaratnya, nah, di pasal 88. Itu ada beberapa hal terkait dengan komitmen, ada karakter, kemampuan, administratif. Nah, administratif ini jadi penting. Kenapa? Karena kita nggak lihat person by, karena dia mimpinya bagus, dia koordinatif, dan dia segala macam. Administrasinya juga jadi penting. Administrasinya di sini yang pertama adalah tidak berada dalam status penggembalaan khusus. Jadi dia tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian para pendeta untuk dia masuk dalam penggembalaan khusus, dan kemudian sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota sidi jemaat terkait dan telah aktif melayani di jemaat tersebut. Jadi kalau misalnya mau jadi penatua di GKI Serpong, minimal sekurang-kurangnya 2 tahun sudah jadi anggota sidi jemaat dan sudah aktif melayani. Kenapa sih harus kayak gitu? Supaya tahu nih loh iklim bergereja di GKI seperti apa. Nih loh biasanya kita kebiasaan di GKI begini-begini terkait dengan ajaran dan segala macam. Kebayang nggak kalau penatuanya ternyata nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti. Ketika ditanya kayak gini, emang iya? Loh kok gini? Nah akhirnya kan bingung juga. Jadi sekurang-kurangnya 2 tahun menjadi anggota sidi dan kemudian aktif di jemaat tersebut. Supaya tahu nih, jadi bukan cuman based on kemampuannya dia, pengalamannya dia pelayanan sana-sini, tapi administrasinya juga tahu. Gitu. Tapi kalau dia misalnya cuma simpatisan, bisa nggak jadi penatua? Simpatisan kita belum membuka ruang itu. Karena kalau simpatisan di kita pasti dia anggota gereja lain. Kalau dia anggota gereja kita pasti boleh. Tapi kalau statusnya masih simpatisan, berarti kan dia masih tercatat di gereja yang lain. Berarti kan nggak mungkin dong tercatat di gereja lain terus di kita dibolehin pelayanan dan segala macam. Apalagi jadi penatua, karena itu akan menyalahi tata gerejanya mereka juga, tata gereja kita juga. Nah kita kan nggak mau yang kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau dia aktif, ya monggo, ayo masuk menjadi anggota betul. Karena setiap anggota GKI itu juga punya hak untuk dipilih sebagai penatua atau melayani di bidang-bidang yang memang sudah ada di GKI. Begitu. Sepertinya lumayan lengkap nih penjelasannya untuk tata gereja dan tata laksana ya.
Demikian bincang-bincang kita dengan Pendeta Manda. Terima kasih Ibu Manda Sama-sama, yang cantik. Bu Magda. Ya, kita dapat pengetahuan Bapak Ibu mengenai tager talak GKI. Nah, semakin membaca, semakin mengerti dan kita tahu melaksanakan aturan-aturan tager dalam hidup berjemaat. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tuhan memberkati.